Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembelajaran geografi kelas 11 materi kondisi wilayah Indonesia sebagai poros maritim dunia. Pada pertemuan kali ini, indikator yang akan kita bahas yaitu tentang karakteristik wilayah daratan Indonesia dan karakteristik wilayah perairan Indonesia. Terbentuknya kepulauan Indonesia tak terlepas dari peristiwa geologi. Di antaranya terdapat lempeng-lempeng tektonik yang mengapit wilayah Indonesia, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Pada gambar tersebut dapat dilihat begitu kompleksnya penampakan hasil tenaga geologi yang membentuk kepulauan Indonesia, yang berpengaruh terhadap karakteristik daratan dan perairan yang ada di Indonesia. Masuk yang pertama yaitu karakteristik wilayah daratan Indonesia. Untuk karakteristik wilayah daratan terbagi atas 4 yaitu pegunungan, gunung, dataran tinggi, dan dataran rendah. Masuk yang pertama yaitu karakteristik wilayah daratan Indonesia yaitu pegunungan. Wilayah daratan Indonesia dipengaruhi oleh 2 sirkum pegunungan yaitu sirkum Pasifik dan sirkum Mediterania. Indonesia memiliki jumlah pegunungan yang cukup banyak, misalnya di Jawa terdapat jalur pegunungan Dieng, di Pulau Kalimantan ada pegunungan Meratus, dan di bagian timur Indonesia yaitu Pulau Papua ada pegunungan Jayawijaya. Pada umumnya, daerah pegunungan ini dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai daerah perkebunan. Yang kedua ada gunung. Indonesia memiliki kurang lebih 100 buah gunung api dengan 3 golongan yaitu padam atau mati, yang kedua istirahat, dan maksi aktif. Gunung-gunung di wilayah daratan Indonesia ini menjadi bagian dari cincin api Pasifik. Dampak positif dari gunung berapi yang tersebar yaitu suburnya tanah di Indonesia, menyebabkan curah hujan yang teratur dan bisa dimanfaatkan sebagai tempat berpijak dan sumber kehidupan bagi manusia. Namun, dampak negatif dari banyaknya gunung berapi ini adalah tingkat ancaman bencana alam yang cukup tinggi sehingga mengintai keselamatan masyarakat sekitar daerah tersebut. Yang ketiga ada dataran tinggi. Dataran tinggi yang disebut juga dengan plato adalah dataran yang luas terletak pada ketinggian 300 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi berada di daerah pegunungan atau dikelilingi oleh bukit-bukit sehingga udaranya sangat dingin dan segar. Yang keempat ada dataran rendah. Dataran rendah merupakan wilayah daratan yang relatif datar, luas, dan memiliki ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Di Indonesia, daerah dataran rendah merupakan daerah yang penuh dengan kedinamisan dan kegiatan penduduk yang sangat beragam, sehingga pemanfaatan dataran rendah diutamakan untuk kawasan industri, pusat perdagangan, dan pemukiman penduduk. Ini merupakan contoh dari kota Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, yang terletak di dataran rendah. Indikator yang kedua yaitu karakteristik wilayah perairan Indonesia terbagi atas sungai, danau, laut, teluk, selat, dan samudra. Wilayah Indonesia memiliki perairan yang sangat luas melebihi luas daratan, meliputi 2/3 dari luas negara Indonesia. Masuk yang pertama yaitu sungai. Sungai merupakan bagian dari permukaan bumi yang rendah dan aliran air yang mengalir dari dataran tinggi menuju dataran rendah dan bermuara di laut. Sungai pada bagian awal berukuran kecil
yang bermula dari daerah pegunungan mengalir ke tempat yang lebih rendah, akhirnya bermuara di danau atau laut. Semakin dekat ke arah laut, maka sungai akan semakin melebar. Sungai di Indonesia bisa dimanfaatkan sebagai sarana transportasi, pembangkit listrik, irigasi sawah, perikanan, olahraga, dan rekreasi, serta digunakan untuk pengangkutan kayu hasil penebangan dan pasar terapung. Yang kedua, danau. Danau merupakan cekungan daratan yang terisi air. Danau dapat terbentuk karena letusan gunung berapi atau danau vulkanik seperti Danau Kalimutu, Danau Batur, Telaga Warna, dan Danau Kerinci. Danau tektonik seperti Danau Singkara, Danau Poso, Danau Tawutu, Danau Tempe, dan Danau Takengon. Danau tektovulkanik seperti Danau Toba. Danau terluas di Indonesia adalah Danau Toba di Sumatera Utara. Selanjutnya, yang ketiga adalah laut. Laut adalah kumpulan air asin dalam jumlah banyak dan luas yang mengenangi dan membagi daratan atas benua atau pulau-pulau. Selanjutnya, teluk. Teluk adalah tubuh perairan yang menjorok ke daratan dan dibatasi oleh daratan pada ketiga sisinya. Oleh karena letaknya yang strategis, teluk banyak dimanfaatkan sebagai pelabuhan. Teluk adalah kebalikan dari tanjung, dan biasanya keduanya dapat ditemukan pada suatu garis pantai yang sama. Karena Indonesia memiliki puluhan ribu pulau, maka di Indonesia banyak sekali terdapat teluk. Yang keempat, yaitu selat. Selat merupakan sebuah laut sempit dan membawa arus utama serta memisahkan antara pulau. Selat dimanfaatkan untuk jalur transportasi laut, bahkan menjadi sebuah akses untuk jalur strategis masuk ke laut lepas bagi negara-negara yang tidak memiliki wilayah laut. Untuk mendistribusikan hasil sumber daya ke seluruh dunia. Bagi negara Indonesia yang dikenal sebagai negara maritim, selat dimanfaatkan sebagai jalur angkutan antar pulau. Alat angkut yang biasa digunakan adalah kapal feri yang termasuk kapal penumpang. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu samudra. Samudra merupakan laut yang sangat luas. Samudra berhubungan langsung dengan kedua kutub bumi, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Menurut National Geographic, samudra adalah tubuh perairan asin yang menutupi sebagian besar planet bumi. Samudra menutupi hampir 3/4 bagian bumi. Wilayah Indonesia diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Sekian pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Seperti biasa, untuk tugas, catatlah pada buku catatanmu tentang pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Semoga siswa-siswi Bapak dapat memahami materi pada pertemuan kali ini. Jika ada yang tidak paham atau yang kurang memahami materinya, silakan bertanya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.